bunga cempa megah di Aceh. Bunga tak lebih indah lagoina. Bunga cempa megah di Aceh. Bunga tak lebih indah lagoina. Putih kuning menjampu merah, kemang siula cida tarua. Putih kuning menjampu merah, kemang siula cida tarua. Praktekkan sebuah pakaian tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Jambi yang disebut dengan tenghulu atau hulu. Jadi pakaian ini merupakan simbol bagi masyarakat Jambi untuk kecantikan wanitanya. Biasanya kuku ini menggunakan kain yang diletakkan di atas kepala. Sekarang saya akan mempraktikkannya. Saya sudah punya kain, biasanya menggunakan di kain tengkuluk ini sekarang memiliki berbagai fungsi. Jadi Tulis dalam percakapan sehari-hari. Yang pertama, Maga Ageta Karebata, apa kabarmu? Kareba Madacang Mua, kabar baik. Yang kedua, Iga Aseta, siapa namamu? Febi Aseku, namaku Febi. Yang ketiga, Tegaki Manoro, di mana kamu tinggal? NKK di Jalan Raya Diponegoro kilometer 18. Saya tinggal di Jalan Raya Diponegoro kilometer 18. Tegako Pole, dari mana Anda? Poleka Mabalanca, dari pasar. Yang selanjutnya, Aga Nuceng, apa yang kamu lakukan? Aga Iaro, apa itu? Aga Asera Iaro, apa namanya itu? Magawi, ada apa dengan? Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai malam Bainai. Malam Bainai merupakan malam terakhir bagi seorang wanita lajang sebelum mengakhiri masa lajangnya. Bainai secara harfiah artinya adalah menggunakan inai yang merupakan tanaman yang digunakan untuk memerahkan kuku. Pada zaman dahulu, malam Bainai ini dipercaya untuk menangkal malapetaka yang akan terjadi pada calon pengantin. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kepercayaan ini sudah tidak populer dan tradisi ini ada apa dengan? Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai malam Bainai. Malam Bainai merupakan malam terakhir bagi seorang wanita lajang sebelum mengakhiri masa lajangnya. Bainai secara harfiah artinya adalah menggunakan inai yang merupakan tanaman yang digunakan untuk memerahkan kuku. Pada zaman dahulu, malam Bainai ini dipercaya untuk menangkal malapetaka yang akan terjadi pada calon pengantin. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kepercayaan ini sudah tidak populer dan tradisi ini dijadikan sebagai tradisi pernikahan khas masyarakat Minangkabau. Nah, sang anak daro atau sang perempuan lajang tersebut akan menggunakan baju tokah dan hiasan kepala yang bernama suntiang. Setelah itu, mereka akan melalui proses mandi-mandian dengan dipercikkan air dari daun sitawang sedingin oleh sesepuh yang berjumlah ganjil, dan setelah itu akan dimandikan oleh kedua orang tuanya. Dan setelah prosesi tersebut, sang anak daro akan digunakan inai di 9 jarinya. Kenapa 9? Karena jika digunakan 10 jari, 10 jari itu bermakna kesempurnaan, dan kesempurnaan itu hanya milik yang maha Saya kuasa. akan menyampaikan atau menjelaskan songket yang berasal dari kota Padang, yaitu songket Minangkabau. Songket Minangkabau adalah tenun tradisional. Ini gambarnya. Songket ini berasal dari kota Padang. Songket ini sering sekali menjadi identitas atau tradisi Minangkabau. Songket ini juga sering sekali dijadikan untuk bahan pakaian atau bahan pembuatan kerajinan tangan lainnya, dan sering sekali dipakai pada saat acara pernikahan, serta menjadi filosofi atau motifnya yang dihiasi warna merah secara turun temurun. Songket ini juga sering sekali kita lihat di belakang uang 5.000 ini. Di sini ada orang yang membuat songket ini.
Dan songket ini juga sangat terkenal di Kota Padang atau di Sumatera Barat. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawakan kebudayaan Papua ke Irian Jaya, itu sebuah lagu yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Eka langsung mulai saja. Hey Yamko Rambe Yamko, Arunawa Kombe. Hey Yamko Rambe Yamko, Arunawa Kombe. Temino kibe kubano kombe binko yumano gumawe ade. Temino kibe kubano kombe binko yumano gumawe ade. Honke 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 riro, honke jumbe jumbe riro. Honke 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 riro, honke jumbe jumbe riro. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaya, memang masyarakat Bali ini biasanya menggunakan kebaya seperti masyarakat di Pulau Jawa. Bedanya, kebaya Bali ini tidak terlalu mencolok dan juga terkesan lebih sederhana dibandingkan kebaya di Pulau Jawa yang terkesan glamor ala kartonnya. Dan juga di bawah ada kamen. Kamen pada baju Bali ini sekilas terlihat seperti batik pada umumnya. Bedanya, batik ini juga terkesan lebih sederhana. Batiknya terkesan lebih sederhana dan juga sebagian besar kamen di Bali itu motifnya bunga. Dan juga saya akan menjelaskan tentang aksesoris pakaian adat Bali wanita ini. Yang pertama itu adalah sanggul, bisa dilihat di sini sanggul. Jadi sanggul pada wanita Bali itu biasanya itu memanjang dan kira-kira panjangnya sekitar 50 cm dan juga biasanya dihiasi dengan bunga Kamboja. Di sini ada beberapa sanggul biasa dipakai oleh wanita Bali. Itu ada pusung gonjer, pusung tagal, sama pusung kepupu. Dari 3 macam itu memiliki makna. Yaitu pusung gonjer itu untuk wanita yang belum menikah, pusung tagal itu untuk wanita yang sudah menikah, dan pusung kepupu itu untuk wanita yang wanita janda atau ditinggal suaminya. Dan juga ada selendang di sini. Selendang di sini biasa diselempangkan di bahu, tapi biasanya menggunakannya di bahu. Filosofinya itu masyarakat percaya penggunaan selendang ini merupakan pewujudan kebaktian seorang anak wanita kepada kedua orang tuanya. Dan juga yang terakhir itu ada sabuk prada yang biasa diikat di pinggang wanita Bali. Jadi filosofinya itu untuk melindungi diri dari perbuatan buruk dan juga untuk perlindungan rahim pada wanita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nia aku sayang jangan macem ya, ngape ku datang marah-marah, ku dak tahu ujung pangkal ape sudega haru cendana uli, sudahlah tahu bertanya puli, amo yang kau bonceng kemarin lu belagak budu. Nak ya kisah bule kecemburu ke Halimah, dia amang dula tetangga sebelah rumah. Maafin bangku cemburu bute, kusangka abang bermain gile, kinilah seneng ngasehatiku, abang ngekekku. Baiklah, saya akan memperlihatkan bagaimana bentuk dari pakaian adat pernikahan rakyat Palembang untuk laki-laki. Dimulai dari bagian dalaman, yaitu menggunakan sepasang baju berwarna kuning, yaitu celana pendek terlebih dahulu digunakan di bagian bawah dan dilanjutkan dengan bajunya yang berbentuk seperti ini. Ini untuk bagian depan dan bagian belakang dengan tali. Nah, ini merupakan bagian dalamannya. Jadi sebelum menggunakan bagian luaran, mereka menggunakan bagian dalaman seperti ini. Nah, untuk bagian luarnya sendiri, mereka menggunakan baju dengan warna merah dan motif agak keemas-emasan. Ini melambangkan rakyat Tiong pada zaman dahulu. Nah, ini untuk atasannya, sedangkan untuk bawahannya mereka menggunakan songket. Dan yang terakhir adalah hiasan pada kepala. Untuk laki-laki yang memakai hiasan seperti ini dan digunakan di kepala. Dan untuk bawahannya mereka menggunakan sepatu seperti slop gitu. Ini merupakan pakaian yang simple, bukan seperti aisan gede ataupun yang lain, tapi ini yang versi lebih simpelnya, yang biasanya ada pada sewa-sewa baju pengantin.